Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pada seluruh jamaah rahimakumullah, seperti biasa mari kita awali pengajian ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam atadruna manil muflisu? Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna, tahukah kalian semua? Saat itu Rasul berhadapan dengan para sahabat. Wahai sahabatku, tahukah kalian manil muflisu? Siapakah orang yang disebut muflis? Jadi muflis kalau bahasa biasa dari kata fulusun. Fulusun itu artinya uang. Tapi di sini muflis yang dimaksud di hadis ini bukan di dunia tapi di akhirat. Qalu, maka menjawablah para sahabat, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Para sahabat menjawab, muflis itu Rasul, kalau menurut kami para sahabat adalah orang yang tidak punya uang sama sekali, tidak punya harta sama sekali. Itu jawaban sahabat. Faqala alaihi salatu wassalamu, kemudian Nabi menjawab, innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bisalatin wa siyamin wa zakatin. Sesungguhnya orang muflis dari umatku itu adalah orang yang kelak datang di hari kiamat membawa pahala salat, pahala puasa dan pahala zakat. Wa ya'ti qad syatama hadza, tetapi di sana dia datang telah mencaci maki orang ini. Wa qadzafa hadza, dan telah menuduh tidak baik terhadap orang ini. Wa akala mala hadza, dan dia memakan harta orang ini. Wa safaka dama hadza, dan dia membunuh orang ini. Wa daraba hadza, dan pernah memukul orang ini. Fa yu'ta hadza min hasanati, kemudian diberikanlah ini semua min hasanatihi, dari kebaikan-kebaikannya. Wa hadza min hasanatihi, dan kepada yang ini juga bagian dari pahala kebaikan dia. Fa idza faniyat hasanatuhu, ketika sudah habis pahala kebaikannya, ya kubbila an yuqda ma alaihi ukhidha min khatayahum, kemudian diambillah dari dosa orang-orang tersebut untuk diberikan kepadanya. Faturihat alaihi tsumma turiha finnar, kemudian orang itu dicampakkan ke dalam neraka. Gini, Nabi itu suatu saat pernah semacam nanya kepada sahabat tentang pertanyaan, yang pertanyaan itu isinya muflis. Jadi sahabat taunya yang namanya muflis itu kalau bahasa Indonesia kita bangkrut. Ya, muflis itu kalau bahasa Indonesianya bangkrut. Ya, bangkrut apa sih bangkrut ya? Ya bangkrut. Uang nggak punya, harta nggak punya, namanya bangkrut ya.
Lah ketika sahabat ditanya, hai sahabatku semua, tahu nggak anda siapa yang disebut muflis atau bangkrut tadi? Ya mereka jawabannya secara zahir benar kan. Menurut kami Rasul, muflis itu man la dirhama wala mata. Menurut kami orang muflis itu ya orang yang nggak punya uang sama sekali, nggak punya harta sama sekali Rasul. Itu jawaban sahabat. Memang jawaban itu benar kalau di dunia. Tapi yang dimaksud Nabi bukan yang di dunia itu. Ya kata Nabi, maksud kami bukan itu. Terus gimana Rasul? Muflis itu orang yang di dunia ini rajin sholat, rajin zakat, rajin puasa, kata Nabi. Begitu datang di hari kiamat nanti akan beda. Kenapa? Karena sholat iya, zakat iya, puasa iya, tetapi dia menzalimi si A, membunuh si A, mengambil harta si A, ya kan, memukul si A. Berarti macam-macam itu isinya kan ya. Dari situ kemudian nanti dia datang di hari kiamat. Lalu orang yang pernah dizalimi tadi, entah hartanya diambil, entah dipukul, ya, entah yang disumpah palsukan tadi dan seterusnya, mereka ngadu kepada Allah atas kejahatan orang yang rajin sholat, rajin puasa tadi. Kemudian ya udah kalau begitu kata Allah, pengadilan saya memutuskan pahala orang-orang yang tadi itu yang bawa pahala banyak, ambil buat kamu sedikit, sebagian sesuai dengan kezaliman. Kemudian datang lagi, saya juga dulu dipukul Allah, ya udah pahalanya ambil sebagai gantinya. Datang lagi, dulu juga harta saya diambil, nggak bilang-bilang Allah. Ya udah kalau begitu ambil pahalanya seukur itu. Akhirnya pahala puasa, sholat dan kemudian zakat itu habis karena banyak yang menuntut pengadilan. Sampai-sampai habis pahala kemudian masih banyak yang dizalimi. Nah, akhirnya ini gimana pahalanya habis? Allah ya udah kalau begitu dosamu kasihkan ke dia. Datang lagi saya juga dizalimi, Allah ya sudah dosamu kasihkan dia. Ya datang lagi saya juga dizalimi, Allah ya udah dosamu kasihkan dia. Ya kalau yang ini ada banyak ya, tadinya asalnya pahalanya banyak, setelah diadili pahalanya habis, setelah habis diadili masih berlanjut, akhirnya dosanya banyak sekali. Yang tadinya tidak banyak dosa akhirnya numpuk dosa, pahalanya habis. Itu yang disebut muflis. Kata Nabi nanti di hari kiamat. Ya kalau di zaman sekarang memang orang begini ada aja. Sebagian manusia itu ada aja. Kalau bahasa anak sekarang kan namanya STMJ. STMJ. Sholat terus, maksiat terus. Maksiat jalan terus. Iya kan, sholatnya jalan terus, maksiatnya jalan terus, puasanya jalan terus, maksiatnya jalan terus. Artinya antara pahala dan dosa sama rajinnya gitu. Nah, kalau dosanya untuk pribadi mudah dihapus, tapi ini yang repot kan dosanya dengan orang lain. Ini dosanya dengan orang lain. Kalau dosa untuk diri sendiri itu mudah Allah ampuni. Ya kalau dosa dengan hakullah, Allah itu Ghafurur Rahim. Tapi kalau dosa dengan sesama kan nggak bisa begitu. Harus diadili di hadapan Allah sebelum orang itu memaafkan ketika di dunia. Itu. Sehingga di sini kemudian Nabi bersabda di hadis berikutnya di sini, walidza qala alaihi salatu wassalamu man kana lahu mazlamatun li akhihi min irdin aw syai'in akhar falyatahallal minhul yawma qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun in kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri dzulmihi wa illam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fa humila alaihi.
Karena itulah Nabi bersabda, siapa yang di dunia ini pernah punya dosa kezaliman dengan sesama, baik min irdin berbentuk benda, ausaiin atau selain benda. Artinya hidup ini ada orang berbuat zalim kepada orang lain, bentuknya benda, ada yang bentuknya bukan benda, mungkin bersifat, ya rupanya berbentuk sifat atau jasa. Ya ada kezaliman berbentuk benda. Kalau berbentuk benda itu kan ya ada payah tetangga diambil, ya, namanya benda. Ada motor tetangga dicolong misalnya, namanya bentuk benda kezalimannya. Ada lagi bentuknya itu cuman berbentuk sifat, ya. Jadi ngeledek orang, si hitam itu kan ruginya di mana? Ruginya di sifat. Ya artinya zalimnya berbentuk sifat kan ya. Cuman ngatain si hitam, si pendek, si kecil, si gendut lah, si botak gitu. Ya. Itu kezaliman berbentuk sifat, bukan berbentuk benda. Ya kan, yaitu mencela atau mencemooh sifat orang. Padahal hidup ini semua orang dilarang dicela karena semuanya ciptaan Allah. Kalau berani mencela ciptaan Allah sama dengan mencela Allah yang menciptakannya. Gitu. Ya, makanya adanya orang berbeda-beda itu justru malah sumber pahala, bukan sumber untuk mengejek. Ya, ketemu orang sempurna, ketemu orang cacat, jadi bersyukur, alhamdulillah saya sempurna. Itu kan ya. Lihat orang yang pikirannya tidak cerdas, kitanya cerdas, alhamdulillah saya dikasih nikmat cerdas. Jadi sumber pahala, bukan sumber ngejek orang. Ada lagi orang zalim itu berbentuk jasa. Ya kan ada orang berpahala berbentuk jasa, ada orang berdosa juga berbentuk jasa. Kalau yang berzalim berbentuk jasa itu orang nggak mencuri tapi minjemin senapan buat mencuri. Namanya apa? Namanya bentuk jasa senapan. Ya. Nggak ngerampok, minjemin golok ciomas gitu misalnya. Ya. Jadi ngerampoknya emang enggak dia, cuman minjemin goloknya. Ya kontribusi katanya. Kata Abah kontribusi kezaliman. Ya itu kontribusi juga, sumbangan jasa tapi berbentuk, ya itu tadi macam-macam, ada golok, ada senapan, ada ini. Ya makanya kalau ada orang pagi-pagi lagi duduk santai di depan rumah berdua, tiba-tiba yang satu ditangkap polisi. Ya, yang satu juga ikut ditangkap lah, yang satu teriak-teriak kan, "Loh, Pak polisi, saya kan nggak ada apa-apa, kenapa saya ditangkap?" Iya, sebenarnya yang mau saya tangkap yang ini, itu kan. Cuman karena kamu duduk di sini kan jadi saksi sama yang ini, itu kan. Lah bingung ini yang nggak jahat ini. Ternyata yang ditangkap ini semalam lagi mencuri, gitu. Pagi-pagi ketemu lagi duduk santai berdua, begitu ditangkap, yang satu teriak-teriak karena nggak merasa mencuri, gitu. Kalau yang satu diem aja ditangkap karena dia merasa semalam mencuri. Terus begitu diinterogasi, ternyata teman yang duduk sampingnya yang nggak mencuri ini yang minjemin senjata, gitu loh ya. Itulah yang bahasa Islam kata Nabi di hadisnya itu asyariku fisarri syarrun. Orang yang bersekutu dalam kejahatan juga jahat hukumnya. Ya. Jadi berarti ada orang jahat, ada fasilitator kejahatan. Jadi ada yang nyediain alat jahat. Ya banyak kan. Ya cuman gitu, yang repot yang disalahgunakan. Ya kan, orang mau memang baik-baik jualan pisau di pasar karena memang dia profesinya jualan pisau gitu kan. Tapi kan ada aja yang borong pisau kemudian buat ngerampok lah. Itu kan ada aja oknum ya. Itu selalu saja ada. Tetapi bukan yang jualan pisau salah kan ya. Wong dia jualannya bukan untuk itu sebenarnya. Ya, buat ibu-ibu rumah tangga. Lah di sini
orang yang ketika di dunia pernah menzalimi orang lain, baik berupa benda, berupa sifat maupun berupa jasa, harusnya sebelum mati dia minta dihalalkan atau minta maaf lebih dahulu, agar di yaumul kiamah nanti tidak jadi orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut pahala sekaligus kaya dosa di sana. Nah itu kan, boleh, itulah sebabnya kata Imam Ghazali, orang hidup itu harus pandai-pandai mencari teman. Gitu. Ya, kalau ketemu teman yang baik maka bertemanlah yang sebanyak-banyaknya dengan teman yang baik. Tetapi kata Imam Ghazali, kalau nyari teman yang baik gak ketemu, lebih baik sendirian. Itu kan ya. Kenapa? Karena kalau kita berteman dengan yang gak baik, boleh jadi ketularan tidak baik, akhirnya ikut berbuat dolim kepada orang lain. Itu masalahnya. Jadi daripada begitu, mendingan diem aja sendirian. Jadi ternyata ada orang bersosialisasi itu baik, ada juga bersosialisasi tidak baik, bahkan lebih baik sendirian. Itu. Lah, zaman seperti ini nyari teman baik ya mungkin agak susah, tapi juga tidak terlalu susah kan ya Pak Haji ya. Kalau pengen cari teman yang baik ya harus di kategori yang baik. Ngaji, kalau ngaji kira-kira ada yang jahat nggak? Kan nggak ada ya. Nggak ada, walaupun di pengajian suka ada motor hilang ya. Tapi kan bukan yang ngaji ya kan, tetap bukan orang yang ngaji gitu ya. Jadi nyarilah pergaulan, cari teman di dunia yang menimbulkan pahala, bukan menimbulkan dosa. Ya cuman tadi susah juga kita ini memilih itu. Ya, karena sekarang itu antara orang tidak baik dengan yang baik, tampilannya sama. Ya. Tampilannya yang serba sama ini yang bingung gini. Ini orang soleh apa orang toleh? Kan lawannya soleh itu toleh bahasa Arabnya. Ini orang soleh apa orang toleh? Karena orang solehnya pakai peci, orang tolehnya pakai peci. Tukang gaple pakai peci, tukang judi pakai peci, tukang sholat juga pakai peci. Lah ini tampilan yang sama ini yang bingung gitu kan. Ya. Saya kadang-kadang kalau zaman dulu mah kan ketahuan ya Pak Haji. Zaman dulu kalau orang pakai peci haji pasti sudah haji. Sekarang enggak. Ya. Wah, akhirnya bingung, ini udah haji belum gitu. Ya, kalau zaman dulu orang pakai peci haji pasti sudah haji gitu kan ya. Lah sekarang ada anak santri seragamnya pakai peci haji gitu loh. Kan belum haji semua itu anak santri. Ya Pak RT ya. Itu kalau zaman sekarang ya netral-netral aja, orang nggak pakai peci itu boleh-boleh aja kok gitu. Cuman kalau dulu orang pakai peci itu diukur, saya udah haji apa belum gitu kan ya. Ya itu. Ya. Itu kan ya. Iya, kemudian ada lagi organisasi namanya Jamaah Tabligh. Itu seragamnya bajunya putih, pecinya peci haji. Iya kan? Yang suka keliling masjid tuh Pak Haji ya. Yang suka masak-masak di masjid itu namanya Jamaah Tabligh. Itu kan seragamnya pakai peci haji semua. Bajunya juga gamis putih ala India. Ya karena memang Jamaah Tabligh itu dari India Pak. Asalnya dari India, maka dia pakai gamisnya gamis India. Karena beda ya Pak Haji, gamis Saudi dengan gamis India itu beda. Ya kan, kalau gamis Saudi itu nggak ada lubangnya di sini, nggak ada apa? Iya, nggak ada belahannya. Tapi kalau Pakistan, India pakai itu bedanya. Ya, itu ketahuan di situ. Artinya apa? Menebak orang yang baik dengan nggak baik dalam hidup ini kalau dilihat dari pakaian ya agak bingung kan ya. Yang enak itu ukurannya di masjid, di majelis taklim, di musola. Itu kan yang ukurnya mah. Weh, ini walaupun dia pakai kaos oblong ternyata jamaahnya paling awal, berarti baik gitu kan. Tapi ini dandanannya rapi tapi nyatanya nggak pernah jamaah. Udahlah berarti kurang baik gitu kan ya. Jadi ngukurnya dari aktivitas ibadah aja kayaknya paling mudah. Iya kan ya. Oh ini dandanannya yakin tapi sholatnya males-malesan itu beda. Ini
Walaupun cuman pakaiannya sederhana tapi jamaahnya rajin, ibadahnya rajin, lah ini berarti orang yang baik. Lah di situ akan ketahuan dari actionnya. Kalau dari tampilan ya susah nantinya. Ya, lah itu. Lah di sini mencari pergaulan baik berarti wajib supaya jauh dari maksiat. Karena begitu dia masuk dalam pergaulan maksiat, cepat atau lambat pasti akan ke bawah. Itu. Ya karena begini, orang bergaul itu kalau bahasa sederhana seperti orang naruh batu. Kalau orang naruh batu, batunya berat dan besar, ditaruh di tengah kali, walaupun banjirnya kencang, batunya nggak pernah berubah. Itu kan ya, itu namanya pergaulan yang baik. Tetapi kalau dia batunya kecil ditaruh di tengah kali, ya jangan harap, ya, jangan harap tidak kanyut batunya gitu kan ya. Ya orang batunya batu kecil, udah batu kecil, batu apung lagi ya, udah kena banjir belas aja. Ya maksud saya kalau pendirian dan imannya masih enteng, jangan coba-coba bergaul dengan arus zaman yang berat itu. Jangankan kita, Rasulullah aja diingatkan oleh Allah. Bahasanya begini kata Allah kepada Nabi, fa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jadi kalimatnya gitu. Kalau kamu mengikuti mayoritas orang di muka bumi ini Muhammad, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Itu Nabi loh ya. Nabi aja diingetin sama Allah, Muhammad jangan ikuti umumnya mayoritas penduduk bumi. Namanya tren. Ya, pengikuti mayoritas orang di bumi namanya tren sekarang nyebutnya ya. Muhammad kalau kamu mengikuti tren gaya hidup manusia di muka bumi, pasti mereka membuatmu tersesat. Itu Nabi ya. Apalagi kita gitu loh ya. Artinya apa? Ketika dunia sudah berubah trennya ke arah yang negatif, kita wajib tidak ikut tren. Kan ya Pak Haji ya? Lah sekarang trennya kemana Pak Agus? Pak Agus yang orang lapangan pasti tahu trennya kemana. Ya kan? Satu, tren orang sekarang adalah demam HP, demam GZ. Itu tren bukan? Kayaknya kalau dihitung penduduk dunia dia paling banyak bukan Pak Haji? Itu yang disebut aksaroman fil ardi, mayoritas penduduk bumi. Ya, lah Nabi diingetin jangan ikut tren itu. Berarti kita umatnya juga jangan ikut tren itu gitu. Ya, ya itu. Kalau ikut tren ya harus punya tadi, harus punya iman seperti batu besar di atas di kali. Ya walaupun derasnya tren di sana ada hoak berkali-kali bertubi-tubi, kalau imannya sudah kuat kayak batu tadi diterjang banjir, tetap tidak mempan. Tapi kan susah. Sekarang Bulang punya iman sudah dibanjiri tren. Ya udah bablas dihajar banjir itu. Dihajar tren itu gitu kan. Akhirnya cucu bunuh kakeknya gara-gara minta HP. Akhirnya anak bunuh ibunya gara-gara minta HP. Itu kan ya. Yang sebelumnya sebenarnya tren itu ada sebelum HP tren. Kan HP itu banjir HP sekarang jadi banjir itu sejak 2017 kan Pak Haji. Ya, yang saya tahu tuh sejak 2017 berarti kan baru 3 tahun, 4 tahun gitu. Sebelumnya trennya itu anak-anak itu ke motor ya Pak Haji. Trennya ke motor, minta motor, nggak dibeliin, orang tua dibawain golok gitu kan. Ya, sekarang trennya ke HP, entah ke depan trennya kemana lagi. Ya, itu namanya tren kehidupan. Kalau orang yang ngirim lewat WA itu beritanya itu entah benar atau tidaknya itu. Ya kalau bahasa Islam itu kan disebutnya kalam khobar. Ya berita itu dalam Islam itu 50-50. 50% cenderung benar, 50% cenderung salah. Maka Al-Quran disuruh tabayyun.
disuruh klarifikasi, suruh cross check dulu bener apa enggak, sumbernya bener apa enggak. Ya kan? Ya, saya kan sering ketemu orang-orang ini di kalangan orang Islam sendiri aja, nggak harus jauh-jauh di luar Islam ya Pak Haji. Sering kan banyak hoak di kalangan umat Islam sendiri, satu dengan yang lain diadu gitu kan ya. Itu sering. Ada umat Islam cerita ke saya, ngomongnya gini, ada tokoh yang pernah jadi menteri Ustadz tapi ngomongnya ngaco. Siapa gitu? Dia sebutkan Pak Quraisy Shihab. Pak Quraisy Shihab kenapa? Kan katanya gitu. Dia kan katanya Syiah, kan kamu ngomong katanya, kamu kenal nggak Pak Quraisy Shihab? Kan saya nanya gitu. Ya. Kalau saya mau kenal Pak Quraisy Shihab, itu. Jadi kalau mau nanya Syiah apa enggak, nanya ke saya yang kenal dia, jangan lewat HP ya. Kalau orang HP boleh jadi mau diadu satu dengan yang lain gitu. Ya Pak Quraisy Shihab mah bukan orang Syiah, bukan ya. Wong dia pakar tafsir lulusan Al-Azhar Mesir, ya. Ya itu ada aja berita di HP itu kadang-kadang dibilang Syiah Quraisy Shihab, lu kenal Quraisy Shihab apa enggak gitu loh ya. Lah iya kan kalau orang Syiah itu kan orang nggak ngakui Quran kita Pak. Quran kita yang ada itu nggak diakui sama orang Syiah, itu loh. Sedangkan Pak Quraisy Shihab itu masuk Al-Azhar itu umur belasan tahun sudah hafal Al-Quran. Masa dibilang Syiah itu kan nggak kenal namanya kan. Hafal Quran itu kan dulu masuk Al-Azhar harus hafal Quran. Kalau sekarang 3 juz masuk Al-Azhar, dulu mah 30 juz. Zaman beliau masuk Al-Azhar itu harus syarat masuknya hafal 30 juz. Sekarang diturunkan 3 juz udah bisa masuk ke Al-Azhar itu. Lah kalau dibilang Syiah, Qur'annya sama kok Syiah gimana gitu loh ya. Nah ini kadang-kadang orang asal aja di berita itu bikin berita ngawur. Padahal tujuan mereka untuk mengadu domba. Ya kan supaya orang Islam itu saling bermusuhan. Kalau saya gitu harus di cross check. Kamu ngomongin siapa gitu kan. Gitu itu. Lah kadang-kadang orang-orang yang nggak kenal udah langsung ikut-ikutan. Dulu ada berita misalnya Pak Jimli As-Siddiqi dibilang orang Ahmadiyah. Saya nanya lagi, kamu kenal nggak Pak Jimli As-Siddiqi? Iya kan? Ada Pak Haji dulu itu berita itu sebelumnya tahun 99 itu ya. Dia dituding orang Ahmadiyah. Lalu Pak Jimli As-Siddiqi itu anaknya Pak Hasbi As-Siddiqi. Iya kan, tokoh Islam zaman Orde Baru dulu. Bapaknya itu penulis buku kurikulum aliyah, ya. Kurikulum aliyah, madrasah aliyah negeri itu kurikulumnya agamanya tulisan Pak Hasbi As-Siddiqi itu, bapaknya Pak Jimli As-Siddiqi itu. Dituduh Ahmadiyah sehari-hari kita tahu gitu. Lah itulah kadang-kadang berita itu macam-macam harus diklarifikasi. Lah ini zaman seperti ini memang kita jangan mengikuti arus terlalu jauh. Semua arus harus kita saring. Kecuali kalau kita mampu tadi seperti batu besar ditaruh di kali. Lah itu silahkan. Tapi kayaknya lama-lama digempur banjir juga mental juga kayak Pak Haji ya. Kalau sehari-hari ada di sana. Ya kan? Makanya jangan sehari-hari ada di medsos lah. Ya kan? Anggap aja itu sebagai alat. Semua media itu kan alat, ya kan, presidennya yang punya alat, gitu loh. Yang mempunyai kebijakan yang punya alat, maka yang punya alat harus bijak. Yang disebut kitanya sebagai khalifah. Kita kan khalifahnya, bukan HP yang jadi khalifah. Itu. Artinya kalau saya butuhnya SMS atau WA ya udah itu aja gitu, bukan. Wong butuh saya cuman itu kok. Masa kita membuka yang sifatnya hiburan-hiburan? Ya buat apa kayak umur kita hiburan-hiburan ya Pak? Ya kalau Pak Agus barangkali lihat dangdutnya nggak apa-apa, masih muda. Ya kalau Pak Haji Arif kan nggak pantas lagi nyanyi dangdut. Iya, lihat-lihat yang hiburan-hiburan gitu. Kalau yang udah mau pensiun begini mah nggak, buat apa ya Pak Haji ya? Cuman ya nggak ada gunanya, buang-buang waktu doang. Pengen jadi penyanyi terkenal juga waktunya udah kelewat semua, ya kan ya? Ya pengen jadi apa sih sebenarnya?
Ya kalau mau ambil yang baik-baik saja tadi, yaitu punya prinsip, punya pendirian, jangan terbawa arus. Nah cuman gitu, arus globalisasi ini memang dunia jadi semuanya kebuka. Makanya tadi ketika dibuka kita harus punya filter untuk menilai. Ya benar apa enggak perkembangan ini kemana, arahnya kemana, itu juga harus kita baca dari berbagai aturan yang ada di dalam agama kita. Memang Nabi itu kan ajarannya seperti yang disebutkan di hadisnya, Al-Quran itu isinya fihi naba'u man kana qablakum wa khabaru man kana ba'dakum. Islam itu ajarannya menceritakan atau membahas berita orang dahulu dan berita orang yang akan datang. Jadi nyatanya Islam itu isinya ke depan mau ada apa sudah dibahas oleh ajaran Islam. Nabi sudah 1400 tahun yang lalu wafat, tapi Nabi sudah menceritakan sekarang ini akan ada apa. Itu kan. Nabi nyebutnya Zaharat Dajjalun. Nanti akan muncul kaum Dajjal, kata Nabi. Entah kapan, udah 1400 tahun yang lalu ngomongnya. Sahabat nanya, kaum Dajjal itu siapa Rasul? Kalau Dajjal beneran saya kan udah dijelaskan sama Nabi. Tapi kalau Dajjalun, kaum Dajjal itu siapa Rasul? Ya sahabat nanya gitu kan. Nabi menjawab Al-Kadzabun sampai 3 kali. Al-Kadzabun, Al-Kadzabun, Al-Kadzabun. Kaum Dajjal adalah kaum tukang bohong, tukang bohong, tukang bohong. Kalau bahasa sekarang hoak. Itu. Lu 1400 tahun yang lalu Nabi sudah bilang nanti akan muncul kaum Dajjal, kaum tukang bohong. Itu. Ya artinya begini, ya sekarang ayo kalau orang mau cerita jujur. Adanya jalan tol mangkrak dari Bandung ke Jakarta, kereta cepat. Ayo. Ya, ada yang bohong nggak di sana? Ayo. Ya, udah pasti ada yang bohong. Kalau nggak bohong pasti jadi, nggak mangkrak gitu loh. Ya kan ya. Entah bohong di bidang anggaran, entah bohong di bidang pengajuan anggaran, entah bohong di pelaksanaannya, udah pasti ada yang bohong. Itu kan? Ya terserah mau diakui apa tidak diakui, memang harus diakui pasti ada yang bohong Pak Jarib ya. Ya iyalah. Iya kalau nggak bohong ya sesuai dengan target pasti selesai. Ya nggak harus ditanggung ratusan triliun oleh APBN sekarang gitu kan ya. Iya itu artinya begini kan banyak yang bohong ya kalau kebohongannya di tingkat orang tua anak kecil mah. Ya tapi kalau yang bohong DPR, waduh. Ya, di bagian Banggar gitu kan. Atau bagian Banggar anggarannya di sana semua. Kalau Banten anggarannya alokasi umum misalnya 500 triliun, tiba-tiba dianggarkan 700 triliun. Kan bisa saja di markup. Itu namanya kebohongan di tingkat kebijakan gitu kan. Ya, ada lagi kebohongan di tingkat sosial, macam-macam. Ya sekarang begini, kalau tingkat sosial beginilah. Ya kita jalan-jalan ke Jakarta, di jalan nanya nyasar mau ke rumah saudara, nanya alamat saudara, nomor ini, gang ini. Orang yang ditanya di pinggir jalan di Jakarta kayaknya nggak ada yang jujur Pak Haji. Itu sih ya, silakan aja tanya di Jakarta di jalan, alamat ini kemana Pak? Nggak tahu gitu kan pasti. Itu mendingan kalau nggak tahu. Ada yang dibilang ke sana padahal ke sana gitu. Itu kan banyak kebohongan. Di kota besar itu jarang orang jujur di jalan. Kenapa? Mereka juga bingung mau jujur, takutnya yang diajak ngomong jujur orangnya jahat. Itu kan. Itu serba salah mereka juga. Gitu. Akhirnya terjadilah kehidupan yang disebut masing-masing di kota besar. Ya kan? Sosialnya tidak ada. Ya kan? Sampai orang kehujanan deres sekali. Masuk angin di jalan trotoar, tetap aja yang di depan rumah lihat itu nggak bakalan buka pagernya. Bener kan orang Jakarta mah? Ya Pak Agus misalnya turun dari bis kehujanan di trotoar, di situ orang ketawa-ketawa yang punya rumah ini gerbang. Iya kan kalau orang sosial kan Pak di sini dulu neduh dulu hujan gitu bukan? Itu kalau sosial ya. Kalau nggak sosial ya udah biarin aja kehujanan masuk angin kayak bodo amat itu. Itu kan ya.
Lu itu artinya dia itulah yang disebut udah nggak sosial lagi itu. Ya makanya hidup ini sebenarnya yang enak modern apa nggak modern sih? Karena kalau modern diikuti ujungnya nggak sosial begitu itu. Ya kalau zaman dulu kan orang itu sangat sosial ya Pak Haji. Ya. Ada orang mau kehujanan, bawa ibu-ibu bawa anak, neduh dulu Pak di sini Bu, di sini dulu hujan, nanti aja kalau mau jalan lagi. Itu orang dulu. Kalau sekarang mau diem aja bodoh amat itu kan. Ya itu kan, itu zaman sudah berubah. Ya zaman sudah berubah. Lah di sini ya begitulah Nabi sudah melukiskan 1400 tahun yang lalu akan ada apa. Itu kan. Nah, akhirnya terjadilah orang itu meninggalkan prinsip-prinsip kebenaran tidak terasa, di situ berangsur-angsur cepat atau lambat akan meninggalkan kebenaran itu secara tidak terasa. Ya, contohlah zaman saya sekolah dengan zaman sekarang sekolah beda nggak Pak Haji? Beda. Ya, beda, udah pasti beda Pak Guru ya. Pak Guru waktu sekolah kan beda dengan sekarang ya. Beda yang Pak Gurunya sendiri. Pak Guru dulu sekolah pernah nyeker nggak? Kalau saya pernah nggak pakai sepatu nyeker itu sekolah. Tapi Pak Gurunya nggak marah. Orang nggak ada uangnya buat beli sepatu gimana? Ya kan ya itu. Ya artinya orang dulu itu bijak gitu loh. Oh yang penting cari ilmu kok soal sepatu dipermasalahkan. Belinya nggak kuat mau diapakan gitu tuh. Jadi sekolahnya pakai sendal saya Pak waktu itu. Karena mau beli sepatu nggak punya uang ya kan. Lah sekolah setahun itu kelas 1 Pak Haji cuman buku 1 kan. Buku sama sabak. Iya bukunya enggak, saya nggak kena sabak Pak Haji. Iya kalau udah kena buku cuman bukunya 1 doang gitu itu. 3 halaman matematika 3 halaman itu kan ya. Cuman judulnya doang beda Pak Haji Arif saya. Saking tidak adanya. Kalau pengen latihan baca, ketemu orang-orang pejabat itu Pak Haji, Pak boleh nggak nanti koran bekasnya dibaca sama saya? Oh boleh, dikasihin bekas yang kemarin Pak Haji, bukan koran terbaru bukan kan gitu itu. Karena pengen baca, latihan baca gitu itu. Lah sekarang mau susah anak sekarang ya. Dia udah dibeliin sepatu nggak mau sekolah ya kan ya. Kalau dulu mah susah. Iya kan gitu itu. Itu terus yang dulu itu mah jujur kalau ada anak yang pinter setengah tahun boleh naik kelas gitu kan. Sekarang boleh nggak Pak Guru? Nggak boleh kan gitu. Ya kalau dulu mah enak jujur apa adanya gitu tuh ya kan. Saya itu keluarganya lulus SD-nya lompat semua Pak Haji ya karena memang boleh gitu itu. Kelas 5 ujian kelas 6 lulus kan gitu. Ya nah, sekarang mau nggak boleh gitu itu kan ya. Bahkan sekarang mau repot lagi, anak masuk SD nggak 7 tahun nggak diterima. Lah ini lebih ruwet lagi sekarang. Katanya modern malah ruwet gitu ya Pak ya. Orang nyatanya katanya menurut psikologi kalau sekolah belum matang umurnya, belum 7 tahun masuk SD, kedepannya berbahaya. Padahal itu tidak benar 100%. Orang nyatanya ya contoh yang nyata Pak Habibie, Profesor almarhum Habibie itu sekolahnya 5 tahun SD-nya. Kok sampai jadi profesor nggak ada masalah itu. Saya juga dulu sekolah 5 tahun Pak. Bareng sama kakak saya sekelas itu. Ya tapi ya enggak, ya tetap aja ranking 1-nya saya di kelas itu gitu itu. Ya nggak ada masalah sebenarnya umur itu nggak ada masalah gitu. Sampai kelas 5 ujian kelas 6 tetap lulus aja gitu nggak ada masalah gitu. Psikologinya yang masalah berarti. Iya, ahli psikologinya yang error, bukan manusia yang sekolah. Anak kecil itu semuanya cerdas loh Pak Haji. Semua anak kecil cerdas. Ya makanya di Australia itu pendidikan dari 6 bulan sejak lahir. Bayi 6 bulan disekolahkan kalau di Australia. Ya, lahir 6 bulan itu masuk sekolahan khusus 6 bulan. Cuman ngisi memori doang 6 bulan itu Pak Haji. Ngomong kan belum bisa, cuman dia dikasih rekaman pelajaran segala macam itu masuk di memori semua. Begitu anak bisa jalan bisa ngomong yang tadi masuk keluar semua. Gitu itu. Lah ini mah kita malah susah, malah dipersusah ya. Bukan dipermudah. Sampai saya waktu itu begitu udah lulus dari aliyah itu kan sama saya juga
sanawiyah 2 tahun, aliyah 2 tahun saya itu dulu Pak. Iya, begitu udah jalan-jalan ketemu Pak Kiai kebetulan jadi rektor. Kalau ente mau kuliah, saya jamin 2 tahun S1. Gitu. Jadi selalu saja ketemu lompatan-lompatan yang Allah izinkan gitu. Iya kan? Dan teman-teman yang kuliah 2 tahun S1 itu Pak langsung diangkat jadi dosen karena nilainya kumlot nomor wahid. Itu. Ini udah 2 tahun kuliah dipercepat Pak Haji, nilainya tetap tertinggi gitu tuh. Akhirnya banyak diangkat jadi dosen. Itu aja. Jadi sebenarnya harusnya kayak begitu kan ya, mempermudah. Bukan malah ngitung tahun. Waduh tua di sekolah. Ya ini disamaratakan jadi repot. Memang yang normal boleh lah. Tapi kalau disamaratakan ya repot. Makanya di sekolahan itu ada aksel. Ya kan, ada program akselerasi. Ya cuman akselerasi itu karena yang mengerjakan kerepotan akhirnya nggak diangkat. Biasanya satu sekolahan itu satu kelas. Di SMA 1 gitu misalnya. Nanti anak yang paling jenius itu dimasukkan dalam satu kelas. Itu masuk akselerasi. Ya kan itu. Ini akhirnya ya kedodoran kalau dicampur sama yang bodoh kan. Yang jenius sama yang bodoh dijadikan satu, kedodoran di situ. Yang bodoh ngikuti repot. Ya yang pinter, makanya akhirnya suka terjadi gurunya dilecehkan. Ya karena tadi dia cerdas masalahnya kan, harusnya sampai ke sana masih di sini aja. Jadi nggak betah gitu itu. Nah itulah yang tadi saya ceritakan, memang akan muncul kaum dajjal, artinya tukang bohong dalam segala kehidupan. Gitu itu. Ya sekarang begini, orang bilang nih padi asli, pupuknya pupuk apa namanya yang asli itu Pak Haji, yang bukan kimia, organik. Begitu dicek di lapangan nyatanya juga sama aja kan gitu. Ini madu asli dari hutan, madu odeng. Ya namanya madu apa? Madu odeng gitu kan. Begitu dicek di sana ternyata madu odeng itu sudah dilemparin gula dulu di bawahnya. Di sana ada tawon, bawahnya dilemparin madu. Lihat mana orisinilnya dari gula-gula juga. Kalau odeng kan dari hutan asli ya Pak Haji. Ini mah di bawahnya dikasih gula, madu pramuka gitu kan. Di bawahnya juga ada gula ke asli di mana gitu. Madu oleng. Madu oleng bukan odeng gitu Pak Haji. Ya itu, jadi tetap aja banyak yang palsu-palsu itu selalu banyak Pak. Nah itu Nabi pernah melukiskan nanti akan muncul kaum pembohong. Walaupun nggak semuanya, tapi akan muncul kaum itu atau komunitas itulah. Kita nyebutnya komunitas apa kaum, lah terserah kita. Kalau komunitas kan kelompok kecil kan, ya, gitu. Kalau kaum bisa kelompok besar gitu loh. Ya mungkin dari kecil dulu kali yang bohong itu Pak Haji ya. Dari kecil dulu komunitas itu lah makin gede. Contohnya lah zaman Presiden Soekarno, Ahmadiyah masuk di Indonesia itu udah ditolak oleh Presiden Soekarno. Tapi karena setelah Soekarno Pak Harto nggak mikirin agama, membesar, akhirnya meledak di zaman SBY, gitu kan? Dan SBY ya akhirnya dicikisik, digolokin sama orang Cikisik, orang Ahmadiyah, gitu kan? Padahal Soekarno sudah mengatakan Ahmadiyah bukan agama. Itu sudah mengatakan begini Presiden Soekarno itu. Karena Soekarno ngomong Ahmadiyah bukan agama itu bukan sekedar cerita. Soekarno datang langsung ke Punjab, datang ke India di pusat Ahmadiyah, tokohnya didebat semua sama Soekarno, semuanya kalah. Lalu Soekarno nulis Ahmadiyah bukan agama. Orang kita nggak baca sejarah, akhirnya Ahmadiyah berkembang lagi. Gitu. Lah sekarang dibelain sama HAM. Sisakan ya kan beragama itu hak asasi gitu kan. Akhirnya HAM belain, akhirnya dia lebih kuat lagi. Gitu kan Pak Haji. Ya walaupun itu Nabi bohong. Ya Mirza Ghulam Ahmad dibilang Nabi. Wong Nabi Muhammad Nabi terakhir di Al-Quran kok ada Nabi dari India. Ya kan. Yang dalam sejarah di Al-Quran nggak ada Nabi dari India. Yang ada Nabi Adam jatuh di India. Bukan Nabi lahir di India. Gitu kan. Nah itu kebohongan di bidang
akidah atau dajjal akidah. Ya cuman kalau kita ngomong orang begitu dajjal akidah dibilangnya melanggar HAM. Ya itu. Itu kan ya susah kan ya. Nah inilah yang dapat dibacakan. Mudah-mudahan kita selamat dari kedzaliman terhadap orang lain. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.